Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya santriwan-santriwati Merah Putih sore hari ini? Masih semangat dong pastinya, karena di Senja Ceria kali ini, santriwan-santriwati Merah Putih bersama dengan Miss Lina akan berbincang-bincang perihal cerdas sikapi hoax. Tentunya dengan narasumber yang sangat istimewa, yaitu salah satu dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Ibu Solhah Mufrihah MC. Selamat sore Ibu, bagaimana kabarnya sore hari ini? Alhamdulillah, baik, sehat, Miss Lina. Alhamdulillah. Masih sibuk sekali ya Bu ya di akhir Ramadan ini ya Bu? Oke, kalau di Ramadan ini kegiatannya ya kita masih sibuk untuk fastabiqul khairat ya, mengumpulkan amalan-amalan ibadah yang baik begitu. Mumpung ini bulan yang sangat istimewa, bulan yang penuh berkah. Ya, baik Ibu, sudah siap untuk berbincang-bincang perihal cara cerdas menyikapi hoax untuk santriwan-santriwati Merah Putih, Ibu? Oke, siap sekali. Ini sangat luar biasa sekali ya bersama dengan santri-santri Merah Putih Sekolah Nasimah begitu. Iya, baik. Baik Ibu, karena memang akhir-akhir ini saya mengamati dan menemukan banyak berita bahwasanya berita hoax itu atau informasi hoax itu sudah merajalela di Indonesia, Ibu. Nah, berkaitan dengan hal tersebut, pastinya ada andil alih atau kontribusi dari media sosial sendiri ya, Ibu. Oleh karena itu, apakah ada etika dalam bermedia sosial yang berkaitan dengan hoax ini, Ibu? Oke, ya benar Miss Lina. Jadi di era disrupsi kali ini ya, di era digitalisasi ini, hampir seluruh aspek kehidupan yang ada di manusia ini tidak pernah terlepas dari sebuah ponsel smart ini ya, gadget. Jadi hanya segenggam ponsel ini kita bisa memperoleh semua informasi yang ada. Benar. Begitu. Nah, dengan kecanggihan smartphone ini, digitalisasi ini, pasti ada nilai lebih dan ada nilai kurangnya. Begitu. Dampak positif yang bisa kita ketahui ya, hanya dengan media sosial ini kita bisa mempererat lagi, begitu, bisa antar keluarga ini bisa saling harmonis, gampang untuk berinteraksi dengan satu dengan yang lainnya seperti itu. Dan yang pasti lagi dampak positifnya adalah segala arus informasi di belahan bumi manapun itu dengan cepat akan kita peroleh. Bisa dapatkan, iya benar. Tapi tergantung kita aja nih, tergantung dari santri Merah Putih semua kan, bagaimana nanti memilih dan memilah berita-berita itu yang kiranya cukup manfaat atau tidak untuk kita semuanya. Iya, benar. Begitu. Nah, Miss Lina menggunakan gadget juga apa enggak? Pasti dong Bu, zaman sekarang kalau tidak pakai gadget seperti sudah ketinggalan zaman. Kalau bisa dibilang asanti ya, dan anak itu kayak separuh jiwa gitu ya. Iya, sudah separuh jiwa. Kemana-mana bawa handphone, mau kemana bawa handphone. Tidur pun ini handphone tidak akan lepas dari genggaman kita begitu. Nah, ini dan kita melanjutkan tadi ya dampak positif dari adanya media sosial begitu. Selain tadi untuk merekatkan jalinan kekeluargaan begitu dan sebagai pusat informasi, media sosial ini juga bisa memperluas jaringan pertemanan. Begitu. Kalau dulu pertemanan itu kan hanya bisa dilakukan face to face ketika bertemu, benar. Zaman kuliah, misalnya zaman sekolah gitu, kita hanya mengenal beberapa teman dari sekolahan-sekolahan yang lainnya. Tapi sekarang dengan media sosial ini kita bisa memperoleh teman itu dari lintas benua. Iya, benar Ibu. Negara seperti lintas itu. Negara. Oke, dan tentunya jaringan pertemanan ini juga kita harus manfaatkan dengan sebaik mungkin. Nah, terus yang manfaat berikutnya, ini kita bisa membuat sesuatu hal itu menjadi lebih menarik, lebih bermanfaat untuk keseharian kita, lebih produktif begitu ceritanya. Dan yang selanjutnya lagi, beberapa manfaatnya itu kita bisa mengembangkan keterampilan kita. Misalnya nih, seperti era pandemi sekarang ini, ya kan, di mana kita memang dipaksa untuk berada di rumah, segala kegiatan. Yang awalnya dunia broadcasting ini kan menjadi hal yang agak sedikit kalau bisa dibilang rumit begitu dilakukan oleh
siswa, oleh anak-anak semua, bahkan guru dan saya sendiri begitu. Tapi dengan adanya kondisi yang secara tidak normal ini, mau tidak mau, keterampilan kita di dalam broadcasting, di dalam industrialisasi, digitalisasi ini semakin berkembang, begitu. Ini salah satu nilai positifnya, begitu. Nah, tentunya dengan beragam kemanfaatan sisi positif tersebut dari media sosial, pasti ada dampak negatif. Dampak benar, ya. Begitu. Nah, sejauh mana kita nanti bisa mengolah untuk dampak negatif itu menjadi hal-hal yang positif, begitu. Seperti tadi yang disampaikan Miss Lina, bahwa berita hoax, begitu ya, kabar-kabar yang tidak jelas sumbernya, asal musabatnya, kebenarannya. Nah, ini yang menjadi PR bagi kita bersama. Jangan sampai nanti kita menjadi agen untuk meneruskan berita-berita hoax itu kepada orang lain. Sehingga kalau bisa dikatakan, dengan kita menyebarkan berita hoax, berita yang belum jelas kebenarannya tersebut, itu bisa menjadi dosa jariah loh, Miss. Masya Allah. Iya, kalau selama ini kan kita mengenal bahwa ada amal jariah, ada sodakoh jariah, yang ternyata itu dosa juga pahalanya bisa mengalir terus-menerus ya. Tetapi dengan kita, hanya dengan jari jemari kita ini, meneruskan berita-berita yang hoax, fitnah, begitu yang tidak jelas, itu juga bisa menjadi dosa jariah. Yang ketika kita tidur pun, dengan mengklik share berita yang tidak jelas itu, nanti kita akan memperoleh atau kita bisa menyumbangsihkan dosa-dosa ini kepada orang lain, begitu. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Maka dalam penggunaan sosial media harus ada etikanya, begitu. Nah, yang pertama adalah posting yang perlu, begitu. Jangan asal posting, begitu kan? Jadi kita perhatikan dulu, apa sih yang akan kita posting, apa sih yang akan kita share, begitu. Jadi saya teringat, ini menukil dari hadis ya, bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, "Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Bahwa barang siapa yang beriman kepada Allah dan pada hari akhir, maka hendaknya berkata sesuatu hal yang baik. Atau kalau tidak bisa, maka diamlah. Jadi di sini ada 2 poin sebenarnya. Berkata yang baik dan kalau tidak bisa maka diamlah. Nah, ini kita berbicara terkait dengan kata ya. Berarti kalau kata secara manual itu kita dikeluarkan oleh mulut lidah, begitu ya. Nah, kalau kata itu juga bisa diproduksi melalui jari jemari kita kalau di dalam sosial media, begitu. Nah, lisan, lidah itu kalau diibaratkan dari anggota tubuh itu merupakan sebuah raja dari anggota tubuh, di mana anggota tubuh yang lainnya ini patuh dan takluk kepada rajanya. Maka kalau lisan kita, lidah kita ini berjalan lurus, maka secara otomatis anggota tubuh kita juga akan ikut berjalan dengan lurus, betul sekali. Tetapi kalau bengkok, maka kita juga akan ikutan bengkok. Maka tadi berdasarkan tadi hadis yang saya sebutkan, bisa dikategorikan bahwa lisan ini menjadi salah satu indikasi keberimanan seseorang. Iya, benar. Nah, ini tadi ya etika yang pertama, bahwa kita harus memperhatikan apa yang akan kita ucapkan, apa yang akan kita tuliskan di dalam sebuah sosial media tersebut. Kita harus menyaring benar-benar apa sih sebenarnya yang akan kita tuliskan atau kita share, kita klik, begitu. Kalau dikira itu bermanfaat, maka sebarkanlah. Tapi kalau dikira itu ada madorotnya, begitu, menimbulkan keresahan bagi orang lain, maka stoplah. Cukup hanya berhenti di kita saja, seperti itu. Iya Bu, jadi pada intinya etika bermedia sosial itu juga termasuk dari salah satu cara untuk mencegah penyebaran hoax. Benar begitu ya Ibu? Karena tadi sudah disebutkan oleh Ibu Solhah kalau Nabi Muhammad SAW pun bersabda bahwa kita lebih baik mengucapkan atau mengutarakan suatu hal yang baik atau diam. Jadi, secara singkatnya, penyebaran hoax itu bisa dikategorikan pada hal yang kurang baik, begitu ya, Ibu? Adik-adik semuanya ya, santri-santri merah putih ini, gunakan prinsip posting yang penting, jangan yang posting.
kan kebanyakan begini sekarang ini ya, orang untuk eksistensi diri Iya. kita memposting, misalnya kita sedang beraktivitas mana, Iya, begitu lagi kan? buka bersama di Iya, kita Starbucks lagi misal buka ya Ibu. bersama. Iya. Terus komen di status teman-teman, Iya. begitu kan? Nah, ini yang perlu diperhatikan. Jangan asal posting, jangan asal mengkomen, tapi kita lihat kemanfaatan untuk diri kita, orang lain, dan juga untuk kebersamaan kita. Iya. Jangan sampai kita menuliskan komentar itu yang nanti bisa menyakiti orang yang kita komentari, Iya, benar. orang yang akan membaca, ras gitu kan. Iya, yang berkaitan dengan sara. Menyinggung hal-hal tersebut. Begitu. Kita perhatikan lagi, apa yang kita tuliskan, apa yang kita share itu sudah sesuai dengan norma hukum kita apa tidak. Gitu. Ingat bahwa kita ini adalah makhluk yang beragama, begitu. Diajari dari awal itu adalah sopan santun, tawadhu, begitu kan? Iya. Dan menghargai sesama, begitu. Nah, ini yang harus kita perhatikan lagi. Iya, jadi etikanya ada mempertimbangkan apa yang akan kita posting ya Ibu. Kemudian mempertimbangkan juga hukum di negara kita. Kira-kira kalau santriwan-santriwati misal nih komen di postingan artis begitu ya Ibu. Misal komen, kalau komen seperti ini apakah itu patut atau tidak? Apakah itu akan melanggar hukum atau tidak? Jadi akan lebih baiknya jika santriwan-santriwati mungkin jika komen sesuatu hal yang baik ya Ibu, misal mengucapkan selamat atau memotivasi, lebih ke seperti itu ya Ibu. Kiranya kita sudah cukup banyak contoh ya Miss ya. Ada, karena kita kan ada undang-undang ITE kan, yang mengatur tentang informasi tersebut. Banyak sekali sih contoh-contoh orang yang hanya asal komen, ya kan, lalu dipolisikan, dilaporkan oleh salah satu artis begitu. Benar. Ya, yang penting jangan body shaming, Iya. jangan menyinggung sara begitu. Sama-sama kita mengucapkan ya, mengeluarkan kata-kata begitu melalui lisan ataupun melalui tulisan, begitu ya, harusnya sama-sama mengeluarkan energi kan. Ketika kita mengeluarkan kata-kata begitu, maka pilihlah yang itu bermanfaat. Baik, jadi pada intinya dalam beretika bermedia sosial di mana kita menyambungkan dengan cara menyikapi hoax yang cerdas, santriwan-santriwati bisa dengan mempertimbangkan postingan atau komen, kemudian mempertimbangkan hukum yang ada di negara kita. Baik, untuk sesi pertama ini kita sudahkan dahulu nggih Ibu, dan kita akan lanjut ke sesi yang selanjutnya yaitu berkaitan dengan peran pemuda atau santriwan-santriwati Merah Putih sebagai agen penegak pencegahan berita hoax. Baik Ibu, kita masuk di part 2 nggih Ibu, atau sesi kedua, di mana sesi ini akan membahas tentang peran pemuda sebagai agen pencegahan berita hoax. Nah, menurut Ibu sendiri bagaimana tema kali ini Bu, untuk peran pemuda ini? Oke, jadi kalau berdasarkan hasil riset gitu ya Mbak, untuk pengguna sosial media itu memang rata-rata generasi milenial. Iya, jadi benar. ada 7.000 lebih itu memang generasi muda itu gampang sekali mengakses media sosial. Bahkan di dalam kesehariannya itu bisa dikatakan setiap jam itu pasti tidak akan lepas dari ini, dari media sosial ini, dari HP begitu ya. Nah, yang penting ini dilakukan oleh santri Merah Putih semuanya dan kita semuanya ini adalah ketika kita mendengar atau kita mendapati sebuah kabar berita, informasi apapun begitu, baik melalui grup WA, Instagram ataupun Facebook dan lain sebagainya, itu harus kita tabayunkan terlebih dahulu. Tabayun, iya benar. Pasti santriwan-santriwati pasti tidak asing ya Ibu dengan kata tabayun ini. Nah, ini penting sekali. Kalau kita mendengar kabar apapun ya harus ditabayunkan. Misalnya begini, kamu ada berita misalnya, kemarin ada kabar kok yang mengambil misalkan ada barang hilang dan kamu dicurigai, misalnya ada seseorang begitu. Nah, sebelum kita menyebarkan informasi tersebut kepada orang lain, hendaknya ditabayunkan dulu. Apa benar nggak sih kabar ini, begitu kan? Sehingga nanti ketika Anda yang bertanya atau yang mau menegaskan terkait dengan perihal tersebut, kita bisa ikut mengklarifikasi, begitu. Tidak hanya sekedar mengiyakan berita bohong tersebut, gitu. Nah, itu yang pertama. Kita harus mentabayunkan. Nah, lalu kalau misalnya ya,
kita itu tidak tahu berita ini atau kabar ini masuk dalam kategori yang hoax apa tidak. Iya. Begitu kan? Apa fake news begitu? Fake news itu berita bohong Berita, yang iya, memang berita bohong. diproduksi oleh beberapa atau buzzer dan lain sebagainya begitu. Kalau kita merasa tidak mempunyai kapasitas untuk mengklarifikasi tersebut, maka hendaknya kabar tersebut cukup didiamkan. Sesuai dengan hadis tadi. Kembali di poin awal ya, Ibu. Iya. Falyakul khairan au liyasmut. Diam. Diam itu bukan berarti hanya kita diam tidak berucap ya. Iya. Tetapi jari jemari kita itu diam. Postingan itu cukup hanya berhenti di kita saja. Tidak menghibahkan dengan teman-teman lain gitu ya. Nah, ini seringkali bahwa generasi muda ini kan mempunyai rasa ingin tahu yang, benar, yang tinggi, cukup besar ya. Dan kadang jarinya itu cukup gatel gitu untuk merespon. Maka yang harus kita lakukan ya kita diam aja begitu. Menahan diri ya, Ibu ya, lebih ke menahan diri untuk bisa mengendalikan begitu ya. Iya. Oke. Itu yang harus dilakukan. Terus berikutnya, saya rasa media sosial ini sekarang konten apapun itu banyak. Iya, benar, Ibu. Ada yang hanya konten-konten itu diproduksi untuk hanya sekedar menarik followers gitu ya, yang nanti akan lagi kembali kepada pundi-pundi gitu kan, pundi-pundi rupiah. Endorse begitu ya, Ibu. Ini saya teringat pesan dari Habib Umar Muthohar di Gunung Pati kemarin, bahwa keadaan sekarang di media sosial itu sudah bermacam-macam. Banyak sekali berita-berita atau konten-konten yang anfaedah begitu, kurang bermanfaat. Benar. Maka tugas kita, baik itu generasi milenial atau generasi old gitu ya, itu harus mengimbanginya dengan memperbanyak konten-konten positif begitu. Nah, konten positif itu ini salah satu konten yang sangat berfaedah dan positif begitu. Nah, kalau misalnya teman-teman, adik-adik begitu ya, punya kegiatan yang sebenarnya itu sederhana, tapi bisa memberikan spirit kepada orang lain, nggak apa-apa, posting saja. Begitu. Iya. Saya membaca buku misalnya apa sampai selesai, nggak apa-apa, diposting aja dengan bukunya. Syukur-syukur nanti kalau bisa mereview bukunya begitu kan. Iya, sehingga dibikin orang status yang membaca, begitu ya, Bu ya. Sehingga orang yang membaca itu nanti akan memperoleh pengetahuan yang lebih begitu. Ada yang bertanya, kalau kita memposting keseharian kita yang positif gitu, apa nanti tidak dibilang riak begitu kan? Iya, Bu. Apa kita bisa dibilang pamer gitu kan? Iya. Saya rasa kalau di era sekarang dengan digitalisasi yang harus berperang dengan konten-konten yang negatif itu, ini saja kita kembali lagi ke niatnya, bahwa kita mempunyai niatan yang cukup baik untuk bisa mengedukasi masyarakat untuk bisa mengajak seluruh manusia ini berlomba-lomba dalam hal kebaikan. Coba Miss Nisa ya, lebih suka mana konten yang negatif dengan konten yang positif? Misalnya, alhamdulillah saya mengaji 1 juz misalkan. Kira-kira lebih menarik mana? Jujur saja ya, Ibu, kalau seperti itu lebih banyak pasti yang menarik lebih ke segi positif sih, Ibu, karena pastinya kalau contohnya tadi mengaji 1 juz dalam 1 hari, nah saya pasti akan merasa, oh teman saya bisa nih mengaji segini, kenapa saya nggak bisa? Nah itu justru memotivasi saya begitu. Nah inilah poin pentingnya, jangan hanya konten-konten positif ibadah itu hanya terjadi di bulan Ramadan saja ya. Harusnya begitu ya, Bu ya. Terus tidak mengenal bulan waktu. Benar. Gitu. Paling tidak ini adalah niatan yang cukup baik bagaimana menangkal konten-konten yang bersifat negatif tersebut. Begitu. Ini yang menjadi PR kita bersama. Begitu. Kalau bisa ini siswanya diberikan tugas ya untuk membuat konten kreatif, video atau hanya sekedar quote. Ya kan, kata-kata mutiara yang nanti bisa menggugah semangat dari masyarakat itu cukup bagus sekali. Ataupun kontaknya ya, Bu ya. Nah itu saya rasa tugas yang simpel yang bisa dikerjakan oleh generasi muda begitu. Iya. Jadi santriwan-santriwati Merah Putih, ingat Bu Solha sudah berpesan untuk membuat tugas, yaitu membuat
atau memposting sesuatu yang bersifat positif, sesuatu yang memotivasi begitu ya Ibu ya. Untuk apa? Untuk satu, menangkal hoax, dan kedua adalah menimbun postingan-postingan yang kurang bermanfaat ataupun yang negatif begitu ya Ibu ya. Iya, betul sekali. Karena ini sudah cukup merasakan ya, Iya, konten-konten benar. yang negatif dan berita-berita hoax begitu. Iya, banyak sekali apalagi di Instagram kan Ibu. Banyak postingan yang sebenarnya kurang nilai dari kebermanfaatannya, tetapi ternyata masih banyak dari masyarakat, dan saya lihat sepertinya memang banyak generasi milenial yang menyukai atau memberi love atau like dari postingan itu. Dan pentingnya santriwan-santriwati mengikuti podcast ini adalah salah satunya untuk lebih bisa balik lagi ke poin 1, yaitu beretika ketika bermedia sosial. Karena itu pastinya akan membantu kita ya Ibu dan santriwan-santriwati untuk menangkal berita hoax. Karena ingat, santriwan-santriwati Merah Putih adalah agen pencegah berita hoax. Begitu ya Ibu? Ya, saya pikir begini Mbak, Miss ya, hampir seluruh siswa atau santri Merah Putih ini mempunyai media sosial kan? Iya, pasti Ibu. Miss Lina juga punya kan? Pasti Bu, ada fake account juga Bu. Semua dari IG dan lain sebagainya pasti punya ya. Nah ini yang perlu diperhatikan adalah panduan dalam bermedia sosial. Oh iya. Oke, nah yang pertama yang harus kita lakukan adalah menjaga privasi. Menjaga privasi. Oke, menjaga privasi itu bagaimana? Pertama, akun dari kita itu harus di double security begitu ya, agar tidak mudah dihack oleh orang lain. Sekarang ini kan marak sekali. Iya, hacker banyak sekali Ibu yang itu mempunyai apa ya? Motif yang bisa merugikan diri kita dan orang lain. Jadi penipuan banyak. Nah, ini akun privasi ini merupakan salah satu yang harus kita lakukan di dalam panduan bermedia sosial. Nah, yang kedua itu jaga keamanan, begitu kan? Jaga keamanan baik privasi tadi, security ataupun hal-hal yang akan kita keluarkan, kita posting, ya. Sebisa mungkin kita jangan terlalu mengumbar. Kita jangan selalu memposting kegiatan-kegiatan kita yang bersifat privasi, misalnya misalnya lagi berantem dengan dengan temannya, dengan teman, ngambek dengan ibu dan sebagainya. Nah itu cukup dikurangi aja. Kita posting hal-hal yang positif, begitu, yang bisa menginspirasi, yang bisa menggugah semangat dari orang lain, begitu. Nah yang berikutnya adalah hindari hoax tadi. Hindari hoax kalau misal santri adik-adik semuanya itu tidak tahu terkait dengan kebenaran begitu ya, kepastian dari postingan kabar berita tersebut, ya sudah berhenti di kita saja. Kita jangan meneruskan begitu. Nah, yang berikutnya adalah share konten positif begitu. Apapun itu, hal-hal yang positif. Kalau dari Bu Guru begitu ya, ini quote begitu kan, terus amalan-amalan gitu, terus semangat-semangat dan sebagainya kita share gitu. Jadi agar apa? Nanti konten-konten hoax dan konten-konten negatif itu bisa tertutup gitu. Nah, dan yang paling penting lagi adalah panduan dalam bermedia sosial, gunakan seperlunya. Gunakan seperlunya. Oke. Jangan sampai kita ketergantungan dengan media sosial. Begitu kan? Iya, benar. Oke. Nah, gunakan seperlunya ini juga dalam artian hal-hal yang positif. Posting yang penting, jangan yang penting posting. Itu yang paling penting. Nah, saya rasa nanti kalau melihat dari Miss Lina dan Bu Guru yang lainnya ini dalam mengedukasi santri Merah Putih, saya rasa semua siswa Nasima ini merupakan agen dari literasi digital dan untuk penangkalan hoax yang sangat keren sekali. Saya lihat loh dari beberapa postingan di sekolah Nasima, terus konten-konten kreatifnya, wow, alhamdulillah, sangat terima luar kasih biasa Bu. sekali, dan kreativitasnya itu melampaui batas normal saya rasa gitu. Karena memang santriwan-santriwati memang dididik sedemikian rupa supaya bisa kreatif, tetapi juga tidak melampaui batas sehingga bisa menjadi salah satu agen yang melakukan penyebaran hoax. Dan yang saya suka dari sekolah Nasima ini adalah penanaman pendidikan karakter, Miss.
begitu. Masya Ya. Allah. Dan ini suatu saat itu ada sahabat yang bertanya kepada Rasulullah, Iya. gitu. Ya Rasulullah, kira-kira hal apa, begitu kan? Hal apa atau perbuatan apa yang sekiranya itu paling banyak memasukkan orang itu ke dalam neraka? Gitu. Lalu Nabi menjawab, alfamu, gitu. Artinya mulut. Mulutmu, Gitu. iya, Mulut dan kemaluan, begitu kan. Nah, alfamu ini apa? Seperti tadi yang saya katakan ya, bahwa mulut atau lidah atau sesuatu yang keluar dari mulut, yaitu kata-kata, yang Iya. kata-kata itu bisa diproduksi dari jari, Iya. ini menjadi sangat penting, gitu. Kalau orang tidak bisa menggunakannya dengan baik, maka celakalah kita semuanya. Iya. Kita akan bisa masuk ke dalam Neraka. neraka. Naudzubillah min dzalik. Maka bijak-bijaklah kita dalam mengeluarkan kata-kata. Kata-kata, Gitu. iya. Karena ibaratnya begini, ibarat apa yang kita keluarkan, apa yang kita katakan, jika itu bisa melukai seseorang, gitu ya, ibaratnya kertas yang itu bolong, Iya. gitu kan. Nah, bolong itu ibaratnya adalah kata yang melukai seseorang. Nah, meskipun kertas itu sudah ditambal, tapi kan bekas tambalannya itu masih kelihatan. ada, iya benar. Oke. Nah, ini ketika sudah melukai hati orang lain, maka kita juga ikut Menyumbang dosa kepada diri menyumbang kita dosa sendiri. kepada diri sendiri. Iya, Nah, benar. ini yang menjadi poin kita bersama. Lalu ada yang bertanya lagi, ya Rasulullah, kira-kira perbuatan apa sih yang bisa atau yang paling banyak membuat orang-orang itu masuk ke dalam surga? Nah, lalu dijawab, takwa dan wahusnul khuluq. Artinya apa? Berakhlak yang Bertakwa, Iya. ya kan? Dan budi pekerti yang baik. Baik, ya. Ini menandakan apa? Orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala secara otomatis, ya kan? Iya. Dia akan mempunyai tingkat atau budi pekerti yang baik. Nah, kalau dua hal tersebut sudah diperoleh atau sudah disandang oleh kita semuanya, maka dalam bertutur kata, ya kan, dalam memposting, mengkomen dan lain sebagainya juga akan hal-hal yang produktif yang baik. Iya, yang bermanfaat begitu ya, Oke. Ibu ya. Ibaratnya tadi kan bahwa mulut, lidah, perkataan itu adalah raja dari seluruh seluruh anggota kita. tubuh kita, ya. Gitu. Maka kuncinya itu Iya. takwa dan menjadi pribadi yang berbudi pekerti yang baik begitu. Iya. Jadi sebagai pemuda yang menjadi agen penegak atau pencegahan berita hoax, santriwan-santriwati Merah Putih perlu melakukan beberapa hal yang sudah tadi dijelaskan oleh Ibu Solhah, yaitu tabayun ketika mendapati suatu informasi. Apakah informasi itu benar? Biasanya di grup-grup keluarga ya Ibu, banyak informasi yang di-share. Nah, apakah informasi itu benar? Coba ditabayun, ditanyakan kepada ahlinya, ditanyakan kepada guru, atau ditanyakan kepada seseorang yang sekiranya tahu tentang hal itu. Kemudian yang kedua, ketika kita balik lagi ke penggunaan media sosial ya Ibu. Jadi ketika santriwan-santriwati Merah Putih menggunakan sosial media, gunakanlah seperlunya. Posting yang penting, tapi jangan yang penting posting, benar. Ingat, posting yang penting, jangan yang penting posting. Kemudian perlu juga santriwan-santriwati Merah Putih menjaga privasi akun media sosial. Karena itu salah satu langkah yang bisa dilakukan sebagai agen pencegahan berita hoax. Benar begitu ya Ibu? Jadi jangan sekali-kali misal nih ada Emil misal, Emil ada kekasihnya nih di kelas yang sama. Jangan sih. Iya, bisa contoh jadi ya, Bu. contoh saja. Contoh saja, misal contohnya. Okay. Misal passwordnya dikasih ke kekasihnya. Miss Lina harap jangan lakukan itu. Karena apa? Kita sama-sama menjadi agen pencegah berita hoax, di mana menjaga privasi akun kita dalam media sosial. Jadi batasi itu. Dan ada juga ketika santriwan-santriwati Merah Putih mendapatkan berita atau informasi,
jangan langsung share, karena memang pada zaman sekarang ini ya Ibu, banyak anak-anak ataupun pemuda yang mereka ketika menyebarkan Iya. berita merasa bangga. Oh, saya bisa menyebarkan berita ini. Iya, Saya karena bisa mereka memberitahukan. beranggapan ya bahwa saya menjadi orang yang paling tahu di semua Iya, hal. benar. Gitu. Saya mendapatkan informasi itu terdepan, Iya. maka saya harus langsung nge-share. begitu. Langsung share tanpa Seolah-olah tabayun. ada ini lomba nge-share Iya, gitu kan berita. seolah-olah gitu. seperti itu ya Bu ya, tanpa tabayun, tanpa Oke. mencari asal-usul dulu. Nah, pertimbangkan lagi ketika santriwan-santriwati mendapatkan informasi seperti ini, pertimbangkan lagi apakah itu sudah benar, apakah itu hoax. Begitu ya Ibu? Oke, Baik, benar ini akhir dari sesi 2 Ibu, terima kasih. Kita akan lanjut ke sesi yang selanjutnya, yaitu berkaitan dengan tips and trick bagaimana cara menyikapi hoax dengan cerdas. Tetap stay tune di podcast ini. Baik, santriwan-santriwati Merah Putih masih bersama dengan Miss Lina dan Ibu Solhah. Kita masih berbincang-bincang perihal cara yang cerdas untuk menyikapi hoax, karena memang pada zaman ini hoax itu sangat merajalela ya Ibu. Tidak hanya berita, tapi ada informasi-informasi yang lain juga. Nah, berkaitan dengan itu, saya ingin menanyakan Ibu, atau mungkin lebih tepatnya meminta tips and trick atau saran atau semacam cara yang mungkin akan disarankan dari Ibu berkaitan dengan cara bersosial media untuk meminimalisir penyebaran hoax. Oke, ya. Oke, untuk bermedia sosial gitu ya. Iya. Tadi banyak sekali ya konten-konten hoax yang anfaedah begitu, Iya. yang bertebaran layaknya bintang di langit. Iya, saking banyaknya ya Ibu. Iya. Nah, kalau kita mendapati berita begitu ya, kita harus ngecek dulu kira-kira berita tersebut, kabar tersebut diproduksi oleh media platform yang teruji apa tidak. Oh Begitu. iya. Seringkali kan misalnya kita mendapati ada amalan gitu, Iya, amalan benar. ibadah yang itu justru sebenarnya memang ada kelompok-kelompok sendiri yang memproduksi kabar itu sesuai dengan dibalik Iya. tidak sesuai dengan faktanya. Iya. Gitu. Nah, kita lihat berita tersebut, kabar tersebut diproduksi oleh platform yang sudah capable apa tidak, Iya. atau hanya media yang abal-abal. Iya. Begitu. Kan banyak sekali kan. Banyak ada sekali, Bu. akun Iya. misalnya, akun yang dia itu hanya muncul ketika ada isu tertentu. Setelah Iya, itu hilang. benar. Iya, iya. Gitu. Ada juga Banyak yang sekali. link-link berita itu ya, dari platform berita itu yang hanya muncul ketika momen-momen tertentu saja. Iya. Nah, ini yang harus kita lihat, dari mana sumber berita tersebut, kabar tersebut, Iya. gitu. Nah, kalau dirasa itu sudah cukup bisa dipertanggungjawabkan Iya. orang yang mengatakannya, berarti itu paling tidak mendekati kebenaran. Iya, paling Gitu. tidak. Bisa kita teruskan selama itu sudah sesuai dengan norma, sudah sesuai dengan ajaran, ketentuan hukum yang berlaku. Itu oke. Iya. Kalau belum ya kita urungkan lagi. Iya. Gitu kan. Nah, yang kedua, kita tabayunkan, kita klarifikasi kepada ahlinya. Misalnya kalau keterkaitan dengan agama, ya kita berarti datang kepada Pak Yai, Punyai, Iya, Ustadzah, Ustadz, begitu, Ustadzah, bagaimana ini. ya. Kalau berita itu terkait dengan sains, begitu ya kan. Nah, kita tanyakan lagi kepada bu guru misalnya, Iya. kepada ahli fisika dan sebagainya, sesuai dengan keahlian atau kemampuan orang, begitu. Agar apa? Informasi yang kita dapatkan itu nanti bisa utuh. Gitu, Benar. tidak sepotong-potong. Karena manusia ini kan memang mempunyai keterbatasan ya, Iya. keterbatasan keilmuan dan keahlian kan. Iya. Maka sudah sangat tepat kalau kita itu bertanya dengan orang yang Orang yang mumpuni. tepat, iya. Gitu. Seperti dulu ada polemik kan, polemik RUU itu kan, Iya. gitu. RUU KS, terus revisi dan lain sebagainya. Kalau kita hanya belajar berdasarkan pada opini dan juga komen dari orang-orang, ya maka apa yang ada di mindset kita ya akan sesuai dengan apa Iya, opini yang ada di tersebut komentar. gitu. Padahal orang-orang yang memberikan opini komentar tersebut kita tidak tahu, ya kan, tidak Iya, tahu benar. kapasitasnya, Iya. atau hanya jangan mereka itu ikut-ikutan berkomentar sesuai dengan trennya. Iya, gitu. benar. Ini yang paling penting. Kalau adik-adik ini ya, santri Merah Putih pasti punya rujukan, datang saja langsung kepada bu guru. Ya,
Kalau tidak bisa tatap muka kan sekarang, maka bisa gunakan ini Online, HP, iya. ya secara online Iya. gitu. Itu yang penting ketika kita mendapati sebuah berita untuk menangkal hoax begitu. Ya kan? Terus kalau kita memang tidak yakin, sudah stop. Jangan di-share, jangan Diteruskan. Itu. Nah, sama halnya dengan keilmuan ya, bahwa kita belajar itu kan harus jelas sanadnya. Ya kan? Sanadnya Iya, ini benar. kita belajar dengan Miss Lina itu dulu belajarnya gurunya dengan siapa. Nah, Iya. itu sampai nyambung nanti kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad. Nah, sama juga dengan berita yang akan kita peroleh itu. Kita harus memverifikasi, ya kan? Kita harus mencari silsilah dari berita atau kabar Iya. tersebut itu dari mana. Gitu. Jangan sampai nanti kita termasuk agen yang menyebarkan hoax atau fitnah. Iya, gitu. benar. Iya. Itu tadi Miss yang perlu kita perhatikan ya ketika mendapatkan sebuah kabar untuk menangkal hoax tersebut. Kalau sudah pasti hoax, ya sudah, hapus langsung, Iya. ya kan? Biar tidak sampai- kepikiran ya Bu ya, jadi Iya. langsung hapus saja. Iya. Kadang kita kan begini, wah ini ada cukup video, ada cukup konten yang sensasional gitu Iya. kan. Nah, saya mau membagikan kepada teman saya, hei ini loh ada kabar yang lagi heboh. Iya, gitu kan. iya. Meskipun kita sudah tahu bahwa itu adalah konten yang tidak bagus gitu Iya, ya, atau hoax kurang gitu. iya, kurang Nah, bagus. itu salah satu cara memviralkan tuh kayak gitu. Jadi kalau kita sudah tahu, oh ini nggak bagus, ini adalah hoax, ya sudah langsung hapus dari HP kita. Jangan sampai kita teruskan. Iya, iya. Nah kan, karena kita tidak tahu kan orang yang tadi kita sebar, ternyata dia ikut menyebarkan lagi. Nah, Dan itu jadi iya, bertumpuk-tumpuk. menjadi dosa jariah tadi ya Ibu. Iya. Kembali Pokoknya lagi ke kalau dosa kita jariah. mendapatkan berita yang kurang bagus begitu, yang secara sanad ya, Tidak jelas, kabarnya gitu. itu belum jelas, Iya. ya sudah langsung Stop. langsung hapus dari HP kita. Itu langkah yang cukup praktis dan Iya. gampang dilakukan oleh semua orang. Iya. Gitu. Itu Miss. Terus ini juga yang perlu kita ketahui ya Iya. bagi santri Merah Putih, bahwa dalam bermedia sosial tuh ternyata ada pantangannya loh. Oh iya Bu. Iya, ada pantangannya. Oke. Pantangannya ini juga sebenarnya cukup mudah juga sih ya. Iya. Nah, kalau kita mau memposting misalnya, Iya. memposting berita-berita atau kabar-kabar atau sebuah tulisan, Iya. gitu, atau mau mengkomen, gitu. Kalau like kan hanya like ya. Iya. Tapi kalau komen ini yang perlu diperhatikan. Diusahakan jangan menulis atau memposting, mengkomen sesuatu hal yang bisa memantik konflik. Memprovokasi seperti Iya, itu ya Bu. betul, memprovokasi, memantik konflik. Kalau lagi panas-panasnya nih biasanya Iya. kan, komen itu kan, saya itu heran dengan Netizen Indonesia. Luar biasa jemarinya Bu. Kalau melihat Twitter itu sampai saya ngelos dodo gitu Iya. ya. Kok bisa mempunyai redaksi diksinya itu yang Nah, sebegitu seperti itu, dahsyatnya iya, benar. dan tidak mikir ya orang yang dikomentari itu sakit hati apa enggak. Iya. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Benar-benar. Jangan sampai memancing konflik gitu, Pak. Gunakan atau pilihlah diksi yang itu bisa menyejukkan, yang bisa bikin kita itu selamat. Selamat dunia akhirat ya Bu, Ya. tidak hanya dunia. Itu yang pertama ya, pantangan yang harus pantangan dalam bermedia sosial. Jangan memancing konflik begitu. Terus yang kedua, jangan bersifat ekstrim. Misalnya kita terlalu suka begitu kan dengan kabar-kabar yang ada di media sosial Iya. begitu, misal ada aliran radikal dan lain sebagainya. Iya. Nah, itu keep aja gitu. Terus yang berikutnya, berbagi foto dan video yang tidak pantas. Nah, itu jangan sampai dilakukan. Itu pantangan besar, gitu kan. Video itu viral, misalnya lucu, tetapi di balik kelucuannya itu ternyata mengandung kekerasan. Nah, itu jangan. Makanya di media sosial itu, di Instagram saya sering melihat ada persetujuan kan, konten ini mengandung kekerasan, cukup sensitif, gitu kan. Nah, itu yang bisa diakses oleh netizen yang berusia khusus gitu. Nah, itu cukup bagus sebenarnya, ada filternya gitu. Nah, yang tidak bisa dibendung itu kan ketika di WhatsApp gitu kan. Nah, ini pantangan sekali. Kalau ada gambar, kalau ada video yang bermuatannya misalnya kekerasan, terus bernuansa sara, begitu, yang pokoknya bisa memantik konflik, itu langsung aja di stop gitu. Jangan memantik, jangan memposting hal-hal yang begitu. Nah, yang pantang lagi dilakukan ada
jangan menjelekkan orang lain. Bullying, cyberbullying Iya. mungkin ya Ibu. Bullying boleh, itu nggak boleh ya. Maksudnya bullying, terus body Iya. shaming, Iya. terus sampai ngata-ngatain orang gitu di media sosial, jangan. Karena kembali lagi sebenarnya itu bukan budaya atau cerminan dari citra diri bangsa Indonesia, bukan. Benar. Gitu. Jangan sampai menyebut nama juga. Misalnya, kan ada tuh Iya. yang menyebut artis siapa hidungnya gini Iya, dan iya, sebagainya, iya. itu jangan. Kalau fisik ini adalah pemberian dari Allah, ini secara lahir begini, kita tidak bisa meminta ya, tidak bisa Iya. meminta dan tidak bisa menolak. Kalau kita body shaming kepada orang lain, berarti kita juga apa? Mencela ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu. Nah ya, itu yang pantang dilakukan. Terus yang berikutnya juga menjelekkan orang lain dengan menyebut nama institusi misalnya atau lembaga begitu. Nah, kalau misalnya santri Merah Putih ini ada keluhan begitu ya, ada hal-hal yang perlu diperbaiki misalnya kepada sekolahan, itu jangan ditulis di media sosial. Malu atuh ya, nanti bisa dilihat oleh seluruh dunia gitu. Lebih baik kalau misalnya ada kritikan begitu, ada yang tidak pas, ya sampaikan aja kepada ibu guru gitu, jangan di sosial media. Jangan berkeluh kesah. Memang banyak. Saya pernah menemui Iya. ada bukan siswa di sini tapi Iya. ada seorang siswa atau pelajar gitu. Mm-mm. Dia memposting sesuatu yang kurang berkenan gitu, yaitu mengkomentari guru Iya. yang mengajar gitu secara Betul. online. Dan saya sebagai guru, wah ini bagaimana ini anak ini kenapa share begini? Kemudian saya juga berpikir apakah yang dia sampaikan itu benar atau tidak. Bisa Betul jadi sekali. hanya karena si anak ini tidak suka dengan gurunya, dia menyebarkan sesuatu yang kurang pas. Nah itu memang faktanya seperti itu ya Oke, di iya, zaman iya. sekarang ini. Oke, ya jadi itu kalau ada hal-hal yang berupa kritik saran, selama itu masih bisa terjangkau, sampaikan aja. Ini kan ada kepala sekolah, ada yayasan, ada guru, maka langsung, iya langsung sampaikan saja. Dan itu justru akan langsung tertangani, begitu ya, langsung mendapatkan solusi ya, Iya. ya Miss ya. Daripada posting ya itu menjelekkan artis. Oke, dan ini dalam prinsip mengunggah ya konten di media sosial, Iya. itu tuh kita juga harus memperhatikan kira-kira postingan saya, konten saya, begitu. Yang pertama, merugikan diri saya sendiri apa tidak sih? Itu yang paling penting. Kira-kira kalau saya ngeposting tadi, ya berkeluh kesah, Iya. nanti akan menimbulkan image negatif kepada kita apa enggak? Iya. Sehingga nanti saya dicap oleh teman-teman gitu kan, teman-temannya santri Merah Putih ini sebagai orang yang alay misalnya gitu, atau Iya, orang iya. yang pesimis, orang yang mudah putus asa. Nah ini kita harus melihat kira-kira merugikan diri saya sendiri apa tidak. Kira-kira nanti postingan saya ini akan berdampak hukum apa tidak, sampai ke hotel Prodeo apa tidak. Nah itu ya. Iya. Oke, masih mengikuti ini enggak kemarin kabar ya dari seorang selebgram, Iya. yang sebenarnya dia itu mempunyai niatan yang bagus untuk membantu para korban kekerasan seksual yang dilakukan oleh seorang terapis begitu. Dia nge-DM. Iya. Ada beberapa orang nge-DM si selebgram tersebut bahwa saya dilecehkan oleh seorang terapis bla 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 bla. Nah, dia itu tidak memfilter DM tersebut. Dia tidak mengecek sejauh mana kebenarannya. Iya. Nah, dia sudah langsung speak up, memviralkan bahwa ternyata si terapis ini melakukan tindakan KS Iya. gitu, sehingga jobnya itu kan akhirnya sepi. Nah, tak taunya diproses lah, dilaporkan ke sang terapis. Nah, sekarang baru kebukti bahwa ternyata orang yang nge-DM, orang yang curhat itu adalah memang orang-orang yang sengaja tidak suka dengan sang terapis yang ingin menjatuhkan. Itu ya Bu ya. Iya, maka yang rugi adalah dia, sang selebgram tersebut. Iya. Niatannya bagus memang ya. Kadang kita tuh mempunyai niatan bagus untuk membantu. Tapi kalau tidak dibarengi dengan kecerdasan, ya kan, cek dan dicek kebenaran tersebut, maka akan merugikan diri sendiri. Ini tadi prinsip yang ketika kita ingin mengunggah konten di media sosial. Penting enggak gitu kan, merugikan diri sendiri apa tidak. Yang kedua, merugikan orang lain apa tidak. Kata-kata kita itu selain menyakiti gitu kan, selain memberikan
ada juga yang mematikan rezeki. Kira-kira dampak tulisan konten kita itu nanti bisa membunuh karakter mereka apa tidak? Secara fisik, kesehatan mentalnya apa tidak? Nah, ini yang harus kita perhatikan. Jangan sampai asal nulis ya, asal nge-share, asal posting, asal nge-share, ternyata kesehatan mentalnya karena berita-berita hoax tadi itu menjadi terganggu. Kan kasihan sekali masa depan dari orang yang menjadi terganggu. Justru sekarang ini bullying di media sosial itu efeknya cukup panjang. Traumanya tidak hanya di media sosial tapi di dunia nyata korbannya juga. Dan ini membutuhkan terapi yang cukup panjang ya, gitu ya, untuk bisa menyembuhkannya. Terus yang ketiga lagi, kita harus memperhatikan ya, kira-kira postingan kita itu baik untuk, kan tadi sudah untuk diri sendiri, terus untuk orang lain, untuk institusi atau lembaga. Nah, untuk Nasima ini sendiri kita lihat baik apa tidak. Makanya kita posting hal-hal yang positif yang ada di institusi atau di lembaga kita. Jadi posting bagaimana keberhasilan tentang pelaksanaan pendidikan daring misalnya, karena sudah terbukti nih sekolah Nasima kemarin mendapatkan penghargaan ya. Iya, alhamdulillah. Oke. Sebagai sekolah yang menerapkan pendidikan daring terbaik begitu. Nah, ini sudah sangat teruji. Jadi posting aja itu yang baik-baik begitu. Asal tidak merugikan ketiga hal tadi begitu. Nah, saya rasa ada juga nih rambu-rambu konten media sosial yang baik. Ya, kalau konten atau ketika kita mau posting itu kreatif, gitu kan, itu bermanfaat, terus itu mampu menginspirasi, begitu, dan bisa memberikan pesan damai, bisa menggugah toleransi, terus pesan syukur dan sebagainya, maka itu harus kita lakukan. Iya. Gitu. Jika diperkirakan ada kebermanfaatan, betul. Ini harus kita lakukan, harus kita sharing, gitu. Tapi kalau kontennya itu membosankan, ya kan, itu tidak berfaedah, terus bisa membuat orang frustasi, gitu kan, terus bisa ada hate speech-nya, begitu, maka sudah langsung di take down aja, nggak usah. Gitu. Lebih baik nggak usah bermedia sosial kalau apa yang ada di pikiran kita hanya hal-hal yang begitu saja. Oke, itu Miss Lina yang harus diperhatikan oleh kita semuanya, para santri Merah Putih ketika bermedia sosial. Oke. Ya, karena memang dalam menyikapi hoax ini ya Ibu, atau menyikapi hoax secara cerdas, kita, khususnya santriwan-santriwati Merah Putih, itu tidak hanya fokus pada berita hoaxnya saja ya Ibu, tetapi juga pada etika bermedia sosial. Kita kembali lagi pada etika bermedia sosial. Jadi ketika santriwan-santriwati ingin menangani atau mencegah penyebaran hoax, ingat tadi sudah disampaikan oleh Ibu Solha terkait dengan hoax, yaitu pertama tabayun tentang teks itu. Jadi teks itu benar tidak? Terus dari mana sumbernya? Apakah sumbernya itu valid atau tidak ya? Cukup kredibel, bisa dipertanggungjawabkan atau tidak begitu. Ya. Kemudian termasuk platformnya juga ya Ibu. Jadi platform itu seperti channel beritanya atau akun Instagramnya, apakah itu akun-akun yang kredibel dan bisa dipercaya, seperti itu. Kemudian selain itu, untuk mencegah penyebaran hoax, santriwan-santriwati bisa untuk tidak langsung sharing atau posting ya Ibu. Jadi coba ditelaah lagi, apakah sudah benar ini berita yang benar, apakah ini dari sumber yang benar, kemudian apakah ada kebermanfaatannya ketika di-share. Nah, baru ketika semua sudah terpenuhi, santriwan-santriwati bisa untuk sharing. Selain itu, berkaitan dengan etika bermedia sosial sebagai salah satu cara untuk mencegah penyebaran hoax, santriwan-santriwati bisa untuk lebih teliti, lebih berhati-hati sebelum posting apapun itu di media sosial. Kiranya begitu Ibu untuk part 3 ini tips and trick. Saya sangat berterima kasih karena pastinya
saran-saran yang telah Ibu Solha sampaikan pasti akan sangat bermanfaat untuk kami semua, terutama untuk santriwan-santriwati. Baik, jangan kemana-mana, kita masih ada Q&A session atau Q&A sesi di mana nanti Miss Lina dan Ibu Solha akan bersama-sama berbincang-bincang terkait beberapa pertanyaan yang kemungkinan besar dipertanyakan. Baik, santriwan-santriwati Merah Putih, kita kembali lagi di sesi terakhir, yaitu sesi tanya jawab atau Q&A. Langsung saja Ibu. Untuk pertanyaan pertama yang kemudian besar ditanyakan. Sudah ada yang bertanya ya? Sudah, Ibu. Jadi pertanyaannya sudah terkumpul. Iya. Nah, pertanyaan yang pertama adalah bagaimana mengatasi keluarga yang share berita ataupun info di grup keluarga, karena tidak bisa dinafikin ya Ibu. Pasti banyak dari info-info tersebut yang sebenarnya belum dipastikan itu kredibel gitu. Oke, ya ini ya biasanya di grup WhatsApp keluarga gitu ya, di WA. Saya juga ini kok Mbak, kadang-kadang itu berita-berita atau kabar-kabar yang kurang belum bisa dipastikan kebenarannya itu mampir. Iya, itu benar. Numpang lewat gitu ya. Iya. Misalnya kasus kebakaran di pasar A itu karena penyebab apa dan sebagainya. Terus ada lagi kan berita atau kabar yang itu mendramatisir begitu kan. Ada juga kabar gini yang mempunyai empati, terus mempunyai tingkat keimanan diaminkan dan share 10 kali gitu kan. Kalau tidak nanti akan masuk neraka dan sebagainya. Nah, ini kita rasionalisasikan. Masa tidak nge-share pesan tadi secara 5 kali langsung kita masuk neraka? Kan sangat tidak mungkin ya. Nah, ini itu sudah mosik ya. Secara logis saja tidak bisa. Masa tingkat keimanan seseorang hanya dilihat dari nge-share itu aja kan gitu ya. Terus yang kedua, kita cek lagi itu, cek kebenarannya. Begitu kan? Cek kebenarannya, kalau memang itu tidak valid begitu, karena kita kan juga harus memperhatikan unggah-ungguh ya. Gitu kan? Kalau misalnya kita sudah mempunyai referensi yang cukup bagus, ya kita sampaikan. Nyuwun sewu, mohon maaf, tentunya dengan tutur kata yang bagus, begitu. Nyuwun sewu, mohon maaf, kita klarifikasi, kita tabayunkan di situ, gitu. Ini beritanya tidak seperti ini, tapi saya sudah mendapatkan kabar dari A1 misalnya, bahwa misalnya kebakaran yang disebabkan arus listrik itu tidak terjadi, gitu kan? Itu berita yang bohong, gitu. Nah itu sampaikan. Terus kalau misalnya ada beberapa pertimbangan yang kita tidak berani untuk mengutarakan, ya sudah kita diam saja. Kita diam saja, terus kita meminta untuk jangan sampai ya nanti berita ini di posting atau diviralkan, gitu aja. Saya rasa sudah cukup bisa efektif itu untuk membendung tersebarnya sebuah berita yang bohong, sehingga nanti itu tadi dosa jariah tidak akan terlaksana gitu kan. Sehingga nanti dari kita dan seluruh anggota itu keluarga itu bisa selamat dari penyebaran berita hoax gitu. Itu Pak, biarkan saja, nggak usah nggak usah diviralkan. Tidak, jadi kayak seperti yang disampaikan Bu Solha di awal, langsung dihapus klik. Iya Bu ya, jadi tidak perlu lama-lama. Baik, pertanyaan yang kedua Ibu, bagaimana membuat konten kreatif? Karena tadi kan sempat disampaikan bahwasanya untuk menimbun konten-konten negatif yang berpotensi menjadi berita hoax, nah itu bagaimana membuat konten kreatif? Positif. Ya tadi itu kira-kira kita mempunyai rambu-rambu kan, rambu-rambu dalam bermedia sosial, buat konten yang faedah, manfaat, kreatif, menyejukkan orang lain, begitu, kata-kata yang bisa membuat adem, menambah kerukunan, begitu kan. Nah ini kita harus memilih diksi yang tepat, memilih diksi yang tepat itu jangan sampai, ayo kita kan bisa mengira-ngira ya, kalau saya mengeluarkan kata semangat, begitu, atau anda tetap minal iman atau yang lain dan sebagainya, itu kira-kira mampu memberikan dampak positif kepada orang lain apa tidak, gitu. Nah kalau konten-konten yang sekarang ini sudah kreatif gitu ya, misal panjenengan semua adik-adik nggak bisa, tanya aja kepada Miss Nina, Miss Nina ini konten kreator loh ya.
Amin, doanya sama Bu Rina ini juga di Nasima ini saya rasa kalau saya lihat itu ada kan Bu ya mata pelajaran yang khusus untuk kreativitas dari anak-anak begitu. Nah ini aja dilatih diasah terus saja. Terus kalau untuk kemasan konten itu juga saya rasa di berbagai aplikasi sudah banyak begitu. Nah ini juga sekarang itu kan TikTok sudah masuk ke semua generasi ya. Ya, nah kita berpikirnya begini, viral, kita membuat konten yang viral, tapi menjadi cemoohan dengan kita membuat konten TikTok yang bagus, tapi bisa memberikan spirit, itu lebih mana? Yang kedua Ibu. Yang kedua ya pastinya ya. Siapa tahu nanti beberapa tahun lagi itu justru akan viral karena kreativitas ataupun manfaatnya gitu. Oke, jadi tidak hanya sekedar saya berjoget hanya senang saja, tetapi kita usahakan ada nilai-nilai ya, ada nilai-nilai plus yang bisa didapatkan oleh para orang penikmat di media sosial. Begitu. Yang penting pokoknya kreatif, terus memberikan manfaat, tidak menyakiti orang lain, tidak menimbulkan isu sara dan sebagainya. Itu yang paling penting. Mudah saja. Nah, berkaitan dengan konten kreatif tadi, berarti santriwan-santriwati Merah Putih bisa lebih serius lagi, lebih bersungguh-sungguh lagi ketika mengikuti kelasnya Pak Riza, kelas IT. Karena apa? Di sana sudah diajarkan bagaimana membuat konten yang bagus, bagaimana menciptakan YouTube yang bagus gitu. Jadi semua jawaban dari pertanyaan anak-anak itu sudah disampaikan oleh Bu Sulhaf, dan tentunya di sekolah kita juga sudah memfasilitasi anak-anak supaya bisa menjadi agen pencegah berita hoax atau agen pencegah penyebaran berita hoax dengan menjadi konten kreator yang bersifat positif. Adanya di sini. Wah, alhamdulillah ada Ibu. Dan ada boleh nggak kalau saya ikut gabung gitu, biar nanti bisa jadi konten kreator juga nih. Ya Bu, siapa tahu Ibu ya. Iya. Oke. Sebelum saya akhiri, saya ingin menyimpulkan dulu Ibu yang bercerita pada sore hari ini. Jadi pada intinya untuk menyikapi hoax dengan cerdas, santriwan-santriwati bisa dengan mudah, yaitu dengan memanage ataupun mengontrol bermedia sosial yang baik, dengan mempertimbangkan apa yang akan diposting, mencari tahu kebenarannya atau tabayun, kemudian mencari sumbernya, yaitu kalau tadi Ibu Sultan menyampaikan sanad atau sumber dari berita itu, kemudian berkata yang baik, dan tentunya ketika menghadapi orang yang mungkin menyebarkan berita yang kurang kredibel atau kurang bisa dipercaya, anak-anak bisa langsung menghapusnya atau mungkin mencari kebenarannya dulu dan mengatakan bahwa mohon maaf, berita yang benar sebenarnya seperti itu, kurang lebih seperti itu anak-anak. Baik, jika santriwan-santriwati Merah Putih ada pertanyaan terkait menyikapi hoax dengan cerdas, bisa menanyakan langsung ke Ibu Soha. Mungkin ada sosial medianya atau bisa lakukan Ibu. Oke. Kalau misalnya nanti kita mau berdiskusi, gitu ya, ada yang masih mau ditanyakan, klik aja nih nanti di akun IG itu ada Solahah Fufihah, FB-nya juga sama, Twitternya juga sama, atau mau datang ke kampus Divisi Minimal Songo juga boleh banget gitu. Pokoknya terbuka. Satu sangat senang sekali kalau dengan generasi milenial gitu, sama apa namanya pemuda begitu ya, karena ini tongkat estafet kepemimpinan ini kan ada di para generasi milenial ini, maka sudah seharusnya adik-adik semuanya ini santri Merah Putih terus bersemangat, terus membumikan semangat untuk belajar begitu ya, dan satu hal lagi, menggunakan media sosial ini dengan bijak ya. Posting yang penting, jangan yang penting posting, karena lewat jari jemari itu nanti kita akan memilih apakah kita akan menjadi pribadi yang akan dikenang sepanjang masa melalui konten yang bagus, yang positif, atau justru dari jemari kita ini nanti akan membawa keburukan untuk diri kita sendiri. Karena tadi saya sampaikan bahwa apa yang kita tulis, apa yang kita sampaikan, apa yang kita katakan itu merupakan cerminan dari diri kita sendiri. Maka kalau kita ingin menjadi seseorang yang
dicatat dalam sejarah. Gunakanlah media sosial ini dengan bijak. Begitu. Terima kasih banyak Ibu Iya. atas bincang-bincangnya sore ini. Terima kasih sekali. Sangat bermanfaat untuk kami dan khususnya santriwan-santriwati Merah Putih untuk lebih berhati-hati lagi dengan media sosial. Saya juga mohon maaf apabila ada salah dan kekurangannya ya, karena kebenaran itu kan dari Allah dan kesalahan itu biasanya dari kita. Karena manusia itu adalah insanu makhluk khata wa nisyan, tempatnya salah dan lupa. Oke, terima kasih. Bu. Ya. Terima kasih untuk santriwan-santriwati telah mengikuti bincang-bincang pada sore hari ini. Memang bincang-bincangnya panjang, tapi apa yang disampaikan itu sangat bermanfaat jika anak-anak mau mempraktekkan. Tidak hanya tahu, tapi mau mempraktekkan. Oke, yang penting actionnya ya. Yang penting action. Baik, Miss Lina cukupkan. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Selamat berbuka puasa dan akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.